karena dia akut, Benar. dalam waktu 2-3 hari lu udah bisa ngerasain meriang-meriang, bersin-bersin gitu loh. Gue Jadi pas lu datang aja gue meriang. Sebelum lu datang gue udah deg-degan pas lu cerita. Ya gue nurut Iya. aja sekarang. Standby, rolling bos. Dokter Nanda. halo. Apa kabar dok? Baik. Hari ini kita pakai masker spesial banget. Harus dong. Jadi pada nggak bisa ngelihat cantiknya Dokter Nanda. Harus, nanti kita dipelototin orang, udah dokter paru yang diundang, lu nggak pakai masker katanya gitu. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Sempet nih ya ke podcast sebentar aja ya. Alhamdulillah karena udah janji ya. Nggak enak juga sama Pak Bos yang nyuruh. Dok cerita sedikit dong. Gimana nih sekarang kondisi Pontianak dengan kasus COVID nih? Sekarang ya. Sekarang pokoknya Pontianak lagi diserang kembali. Wow. Kemarin sempat tenang, dalam arti kata tenang tuh seakan-akan nggak ada penambahan, tidak ada pemberitaan. Itu emang karena nggak dicek apa gimana? Ya sebenarnya kita, aduh saya jadi nggak enak ngomong gitu. Kita dibilang cek masif juga tidak ya sebenarnya gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa bilang oh Pontianak tuh zona hijau tanpa melakukan cek secara masif gitu. Jadi kalau hanya ngarapin dari kiriman rumah sakit, saya rasa kan kurang sah ya sebenarnya gitu kan. Yang seharusnya dilakukan adalah dikejar gitu. Nah nggak ada sebenarnya kita itu tanpa zero COVID menurut kami dokter paru, karena kami yang menangani, ada terus tuh pasien COVID-nya gitu ya. Tapi jadi, orang Pontianak cuek aja tuh ke ya pasar. banget, makanya ya udah suka-suka lu deh gitu kan. Yang penting kembali lagi kita pada prinsipnya, yang penting kita sehat, kita jaga badan kita jaga keselamatan kita demi keluarga kita. Pada intinya yang penting itu pada akhirnya, karena kalau kita stresin lihat orang Pontianak gila juga kan jadi dokternya. Gitu. Stres nggak sih selama ini kan lu ngurusin kasus paru ya. Tapi kan yang ini sebuah wabah ya. Benar. Yang menurut gue tuh ngeri banget gitu. Benar. Apa rasa lu sebagai dokter gitu semenjak lu tahu bahwa COVID-nya udah masuk ke Indonesia gitu? Aduh, waktu awal-awal COVID itu aja di Wuhan itu rasanya masih mimpi ya. Maksudnya dia belum masuk aja kita masih yang baca-baca tuh masih yang apaan sih? Beneran gak sih? Ya gitu ya. Maksudnya gue sebagai dokter aja tuh. Padahal sebagai dokter aja lu sampai berpikir seperti itu kan? Sampai berpikir gitu. Sampai waktu Indonesia belum masuk, sampai kita ikut-ikutan, benerkah kita gara-gara Katulistiwa gitu kan? Kan banyak Tapi tuh. banyak orang yang bilang kalau Katulistiwa karena panas virusnya mati gitu. Ya itu enggak banget kan? Makanya gue bingung, enggak di ada. Afrika kan panas banget. Terus kok bisa gitu? Iya, enggak. Tapi dok, COVID ini bikin orang-orang jadi punya ijazah dokter paru semua. Oh. Benar gak sih? Ya, semua ahli Semua jadi ahli dalam paru. menganalisa, terus dalam memberikan nasihat-nasihat dan harus minum ini, harus minum itu. Ya kembali lagi, saya sih setiap di-share sesuatu hal yang positif ya, dalam arti kata saya bilang positif tuh adalah kalau nggak hanya nge-share mengenai bagaimana cara kita preventif, bagaimana cara kita menjaga diri, bagaimana gejala COVID itu, saya masih support aja, saya masih open minded dengan itu, nggak ada masalah, karena ya nggak apa-apa, yang penting awareness-nya ditimbulkan, benar nggak? Tapi kalau yang di-share adalah mengenai negatif atau wah COVID itu nggak ada, ini pinter-pinterannya pemerintah, ini cuma biar masker laku, biar rumah sakit kaya, biar dokter kaya, aduh gua aja kagak kaya-kaya gitu kan dengan sebanyak ini pasien COVID. Nah itu yang gua nggak bisa terima. Jadi kalau di-share hanya mengenai hati-hati loh, harus begini, harus begitu, atau teman gua ada share juga kan mengenai lu harus minum apa sih, air garam, apa kan ditanya ya ke kita. Ya sebenarnya nggak juga kan, cuma ya udah positif aja lah, positive thinking, karena kan nggak ada obatnya. Kembali lagi imunitas tubuh. Benar ya, banget. think positif ya. Benar banget. Dan itu sih menurut gua yang penting sekali. Jadi gua nggak akan meremehkan orang yang udah apaan sih, cuma palingan ya sudah ketawa aja. Termasuk grup keluarga gue juga kayak gitu kan, nge-share pasti nanya gimana dokter Nanda gitu. Saya cuma gini, silahkan dilakukan, yang penting sehat dan tidak mematikan. Sebenarnya
COVID ini berat banget. Berat banget dong, karena segampang itu dia menularkan lu. Dia tuh sebenarnya kalau Ya. gue rasa mungkin kalau untuk OTG kan lebih banyak OTG kan sekarang. Ya, jadi gini, Hmm. si COVID itu Mm-mm. yang jadi masalah tuh apa ya sebenarnya gitu kan? Pasti penasaran banget ya. Mm-mm. Jadi COVID itu kan virus. Iya. Nah, yang jadi masalah kenapa sampai sepandemi ini? Mm-mm. Karena dia segampang itu menularkan lu. Benar banget. Jadi benar. contoh ya, amit-amit nih, saya nih sekarang Benar. COVID nih, Benar. ya positif nih, kan aku nggak tahu nih, misalnya Benar. aku nggak tahu aku positif, tiba-tiba ya saya kan batuk-batuk lah di Benar, sini ya, saya nggak benar. pakai masker gitu Benar, kan, benar. saya batuk, terus ini AC lagi kan ya gitu ya, terus terbang kan, Dia benar airborne. dia nggak airborne, tapi dia kan droplet. Nah nanti kita cerita tuh tentang airborne. Yang pertama aja dulu ya, Iya. droplet ya, karena gua batuk secepat itu karena dia akut. Benar. Dalam waktu 2-3 hari lu udah bisa ngerasain meriang-meriang, bersin-bersin gitu loh. Gue pas Jadi lu datang aja gue meriang. Sebelum lu datang gue udah deg-degan pas lu cerita. Ya gue nurut Ya. aja sekarang. ya jadi gitu. Jadi dia secepat itu. Heeh. Gitu. Kalau menurut lu, pandangan lu sebagai dokter juga, tapi lu juga ngelihat perkembangan ini bisa jadi pandemi itu sebenarnya apa sih? Karena kelalaian pemerintah yang cuek dari awal, atau karena emang dari Wuhan ya sendiri itu nggak terlalu gencar gitu? Oh untuk- iya. Mungkin pada awal nggak nyangka bisa seperti ini. Benar Jadi sih. kembali lagi yang pasti adalah virusnya ganas sekali. Benar. Dan virusnya bermutasi. Benar. Nah ya singkat cerita, memang nggak nyangka Mm-mm. wabahnya sedemikian heboh, dan pada bulan Maret akhirnya WHO mengeluarkan bahwa ini adalah pandemi gitu Benar. kan. Nah jadi kalau dibilang pemerintah kita salah nggak? Kembali lagi pemerintah sudah berusaha ya, tapi ya Ya itulah. itulah. Ya sekarang Ekonomi harus berjalan ujung-ujungnya. sekarang gue pengen tanya juga masalah terkait antivirus yang sekarang lagi viral-viralnya nih. Masuk akal nggak sih kalau Indonesia sekarang tuh udah nemuin? Aku no comment. Ntar dibilang gua tidak menghargai lagi. Maksudnya gini, semua orang berusaha Menenangkan kondisi. menenangkan, tapi nggak bisa mengklaim sudah menemukan antivirus. Karena yang masuk akal, ya, menurut pandangan gue pribadi itu cuma Cina. Karena dia yang pertama kali iya. dan dia yang langsung ngelakuin riset ya kan. Iya, ini kan masih butuh riset panjang. Benar ya. banget. Tapi kemarin Ridwan Kamil udah nyuntikin dia. Ya, itu anti vaksin yang itu ya, yang maksud anti vaksin ya itu, maksudnya. Itu apa tuh anti vaksin? Itu yang kerjasama dengan Cina juga sebenarnya kan, Sinovac apa itu ya. Maksudnya itu masih dalam tahap penelitian nih mereka semua, belum bisa diumumkan bahwa kan kita berhasil, masih panjang sih sebenarnya. Kalau kenapa tuh? Ya, dan ingat maksudnya gini loh. Pemahaman orang-orang sepertinya kalau antivirus ini ditemukan, lu temukan vaksin, hilang aja nih virus. Jangan salah. Oh iya benar. Ya, kayak kita nih anak-anak udah kita imunisasi cacar ya kan? Masih cacar Benar, kan? benar. Nah, bedanya dia tidak menjadi pandemi. Sama kayak suntik apa? Influenza. Iya, influenza lu Masih juga. suntik influenza, vaksin influenza kan lu bisa tetap kena Karena kan dia influenza, berubah-ubah. ya. Tapi ya gitu, minimal dia tidak menjadi pandemi dan tidak seseram sekarang gitu. Jadi yang saran lu mungkin ya untuk kita-kita nih ya, yang masyarakat awam yang mungkin sampai sekarang masih nggak mau pakai masker ya kan. Apa yang mesti dilakuin sih sama orang-orang Pontianak nih khususnya ya kan? Ya. Mereka yang bandel banget gitu. Aduh. Itu yang bandel, beda ya. Bandel karena ngerasa COVID ini tidak ada, atau bandel karena dia percaya COVID tapi mati di tangan Tuhan. Ada lagi yang begitu. Atau ya bandel karena ngerasa biarin aja lah. Tapi Gua kayak sehat seleksi kok, gitu. alam sih COVID. Ya, jadinya seleksi alam. Nah, itulah yang sekarang berkembang. Iya. Imunitas alamiah itu seleksi alam. Lu diharapkan lu tumbuh kekuatan imun lu secara alamiah. Mungkin nggak sih manusia itu berubah gitu metabolismenya karena ada COVID? Loh, mungkin aja namanya imunitas kita terbentuk kan. Nah, ya memang akan lama ya kulihat ini masalah si COVID ini ya. Kalau pandangan lu pribadi bisa berapa lama? Sampai tahun depan tuh memang beneran masih ada Iya loh. sih, emang Iya, prediksinya benar. emang sampai Iya. 2020. Apalagi ngelihat kita tuh Katanya 2022 bener? Ya mungkin ya 2021 yang pasti ada
Kita sih berharap selesai deh, kita aja di rumah sakit tuh capek loh ngelihat. Jangankan nanganin pasien, kita berpakaian di rumah sakit aja harus pergi tugas dengan Benar. beban banget ya. Gua tuh aja sekarang ini 2 minggu terakhir tuh setiap mau ke rumah sakit udah nggak semangat. Kenapa tuh? Karena pasien COVID-nya nambah, Makin banyak. makin banyak Dan makin serem. dan makin seram. Ya benar. Dan Menurut makin, lo, nih gue sedikit sharing masalah keluarga gue. Mertua gue kena dan meninggal bokap. Nyokap abis itu adik gue kena dirawat di Wisma Atlet. Udah 2 bulan disuruh pulang. Dan itu disuruh pulang ke rumah, nyokap kena. Dan itu udah was-was banget gue. Tapi alhamdulillah nyokap sama adik sekarang udah negatif. Kayak gitu. Lu percaya gak revisi penanganannya aja tuh, bukunya itu aja sudah jadi revisi ke-5. Ini udah mau ke-6. Karena berkembangnya kasus Karena berubah-ubah. berkembangan peraturan Permenkesnya berubah, penetapan ya tata laksana, gimana cara, kan kita nasional ini kan kita punya pedoman nasional gitu, itu yang kita ikuti gitu kan. Nah yang pada awalnya memang saklek banget, akhirnya dilonggarkan dan dilonggarkan. Di situ ada peran politik juga, ada peran ekonomi juga di situ. Pada akhirnya menjadi kelonggaran karena dilihat, oh ya udah nggak bisa nih kita terlalu saklek, harus begini-begini. Nah yang tadinya mungkin kita kenal dengan OTG, ODP, PDP gitu ya. Sekarang itu sudah tidak ada lagi. Kita hanya Kenapa itu hilang? ditiadakan. Saya setuju sekali karena itu bikin rancu, bikin kita dokter tuh bingung. Ya, maksudnya kalau OTG gampang, orang tanpa gejala, lu nggak punya gejala, lu swab positif, selesai sampai di situ. Rapid pun bisa negatif loh. Rapid kalau Rapid itu bisa iya negatif benar, rapid itu saya nggak percaya sama sekali. Rapid saya nggak pemantau rapid, saya nggak mempercayai rapid gitu. Rapid itu pengacau. Bagi kita dokter rapid itu pengacau. Jadi lu satu suara sama dokter se-Indonesia yang bilang rapid itu pengacau. Oh benar, satu suara banget karena lab mendukung, ronsen mendukung, labor mendukung. Benar. Rapidnya non reaktif. Iya. Lu coba tuh swab tuh rapid yang non reaktif, kebanyakan positif. Lu tau nggak yang di Pontianak itu kebanyakan yang positif tuh yang non reaktif, yang gua tanganin ya. Mertua gue 2 bulan negatif saat di leher, ya kan? Saat ya pokoknya di leher lah. Lu tahu, cek di paru diambil masih positif. Gila. Iya. Itu hal yang gila menurut gue. Bener. Jadi kadang lu bener-bener dongkol banget ketika ngelihat ada orang lain yang mungkin ngebantah masalah COVID dan itu hanya politik lainnya. Benar. Gua nggak ada masalah ya. Maksudnya orang mau ngomong apa, gua nggak ada masalah. Orang nggak mau pakai masker, suka-suka lu deh. Rugi banyak di lu kan. Tapi kalau dia ngomongnya nggak percaya, pinter-pinteran pemerintah, pinter-pinteran dokter mengcovidkan, aduh kita aja mau negakkan diagnosa COVID nih, bebannya minta ampun. Benar, kita mikirin keluarga, pokoknya banyak yang dipikirin. Nggak segampang itu menegakkan diagnosa COVID, memberitahu keluarga, apalagi hasil belum keluar. Nah itu dia. Nah jadi yang gua lebih banyak, keselnya gitu adalah kalau misalnya dibilang tuh dokter makin kaya gara-gara COVID, rumah sakit makin kaya. Yang padahal justru rumah sakit males loh nerima COVID. Rumah sakit kan banyak turun banget. Kayak gue di rumah sakit swasta waktu awal-awal kan mana ada pasien. Bener. Lah nggak ada pasien, terus dokternya duitnya dari mana? Orang sampai ada yang bilang begini loh, kalau nggak parah-parah banget, jangan ke rumah sakit. Iya. Itu sih nggak apa-apa, makanya tapi kan nggak. Tapi dokter udah mengkampanyekan seperti itu, berarti kan kalau kita orang waras kita akan berpikirnya gini, gila, kaya dari mana? Benar. Gitu kan? Benar. Iya nggak sih? Benar nggak? Salah logika gue benar kan? Benar banget. Dan untuk penutup, pesan lu buat kita semua masyarakat, ya kan, pemerintah mungkin sampai dengan masyarakat, apa pesan lu yang pengen lo sampaikan? Pokoknya yang penting di masa COVID ini pikiran positif, harus berpikiran positif ya. Terus proteksi diri, protokol kesehatan wajib kita jalankan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, it's a must. Memang itu aja intinya ya. Kemudian tingkatkan imunitas tubuh, suplemen vitamin C lah terutama ya, wajib banget. Walaupun
lu tipe makan buah, makan apa, tapi rasanya tetaplah vitamin C diekstrakan untuk masa Vitamin pandemi. C-nya 1 hari sekali. Ya 1 hari sekali. Kalau gua sendiri karena gua nanganin mereka, gua pakai yang 1000 miligram kan. Jadi kalau lu memang lagi gejalanya nih, 2000 miligram boleh. Dan yang paling penting adalah, ini yang paling penting, kalau kalian batuk, pilek, demam, bersin-bersin, nyeri menelan, anggaplah diri kalian COVID. Walaupun kalian nggak memeriksakan, kan parno nih misalnya, tapi minimal, aduh aku lagi nggak enak badan nih. Jadi menjaga diri kita biar tidak menularkan ke orang lain. Jadi saya selalu bilang ke pasien saya, anggap dirimu COVID. Jadi walaupun kamu tuh nggak memeriksakan diri, tapi kamu mengisolasi dirimu sendiri untuk beberapa hari sampai kamu sembuh. Jadi nggak ada orang yang tertular, karena ini pandemi banget kan, segampang itu COVID itu menular. Jadi kalau kamu ngerasa kamu demam ya tahu diri, nggak usah masuk. Untuk anak-anak muda yang bandel banget di warung kopi, Anak-anak muda yang di warung kopi, aduh, saya juga pengopi ya. Saya tuh setiap pagi sebenarnya ke warung kopi dulu kan. Nah setelah pandemi akhirnya saya sempat ke warung kopi. Aduh, melotot mataku lihat itu warung kopi kan. Saya duduk sendiri tuh di ujung, ngeliatin ya. Please deh, boleh kita minum kopi. Abis kopinya tolong pasang lagi maskernya. Kan nongki-nongki ceritanya, ya kan? Bukan minum kopi kan. Jadi aku ya sudah, nggak apa-apa, silahkanlah kalau memang ya merasa nggak ada apa-apa, kita sehat, wah temen gua aman kok gitu kan. Tapi kan kamu nggak bisa bilang dirimu sehat kalau kamu nggak di swab. Kamu nggak bisa bilang kamu nggak membawa virus kalau kamu nggak di swab. Saya nggak ngomongin rapid karena yang penting adalah swab gitu. jadi kesimpulannya sebenarnya garda terdepan itu bukan dokter dan polisi dan TNI, tapi Bener, masyarakat. masyarakat sendiri. Masyarakat garda terdepan. Kalau masyarakat sudah bikin kita aman, otomatis dokter juga enak nih. Dokter juga manusia. Dokter juga manusia. Makasih dokter Nanda. Iya, sama-sama.